Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, sambil ngopi ya, sambil relax. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udu. Wa qala subhanahu tabaraka wa ta'ala walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad atau fima ma'nal hadis. Hadratul mukarramin, para al-asatid, al-fudala, al-mukarramun, al-a'izza, al-hujjaj, wabil khusus Syekhuna al-maghfurlah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu fi jannatil muqarrabin wa adkhilhu fi jiwari nabika Mustafa wa Mustafa ka nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqhu birru auladihi wa ahfadihi wa dzurriyyatihi warzuqhu nafi'an li ulumihi li jami' talamilihi amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, rekan-rekan sekalian yang masya Allah, saya jadi grogi nih, sudah lama sekali nih ya baru bisa bertatap muka ya, walaupun ada keselak dikit makan salak ini. Ini kesan pertama kesini langsung keselak sama salak ini ya, udah mah namanya salak keselak lagi. Waduh. Aduh ya, Pak Haji dia ini luar biasa ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Hari ini kita masuk malam ke-22 Syawal insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengijabah saum kita, salat kita, sedekah, zakat, fitrah kita, dan amalan-amalan qiyamnya serta doanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam tafsirnya disebutkan para sahabat bertanya ya, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih ya. Apakah Allah dekat sehingga kami bisa bermunajat lebih dekat lagi ya? Am ba'idun fanunadih ya, atau memang jauh sehingga kami harus manggil dari jauh dengan teriak-teriak seperti itu. Saya subhanallah tadi sangat terenyuh ya mengikuti Ratibul Haddad ya, masya Allah, serta doa dari guru kita Kiai Nanang dan Kiai ya, Kiai Capung Aryani ya.
Beliau ini luar biasa ya. Saya kaget ketemu beliau ini, auranya bikin saya ketinju gitu. Ya. Beliau ini luar biasa, yang komentar setia saya ini. Ya, Masya Allah. Follower. Iya, follower dan banyak ketawain status saya ini ya. Kayaknya status saya ini bikin dia terhibur. Sekarang duduk bareng lagi. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekocakan kita bersama, insya Allah. Ya. Ala kulli hal, alhamdulillah. Ya. Wa ala barakatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita diberikan panjang umur, subhanallah ya. Mungkin saat ini angkatan saya, mungkin yang di bawah ataupun di atas saya, mohon maaf ya. Mungkin ada yang sudah berumur 40 tahun ya. Capung. Udah capung ya. Mungkin ada yang umurnya sudah mencapai 40 tahun ya. Ada yang umurnya masih di bawah 40 tahun ya. Ada yang pikirannya mungkin seperti pikiran 40 tahun ya. Tapi wajahnya masih 35 tahun mungkin ya, seperti itu. Saya itu. Ya, ada juga yang mungkin anaknya yang sudah banyak. Ya. Ada yang anaknya sudah banyak, ada juga yang pengalamannya luar biasa ini ya. Sehingga saya juga minder ketemu dengan teman-teman Asidikiyah yang luar biasa, yang kiprahnya yang tidak diragukan lagi. Tidak lupa kita bersalawat serta salam kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Bahwa munajat tadi adalah sebagai bentuk ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah saya baca tafsir tadi wa idza sa'alaka ibadi 186 Al-Baqarah itu, bahwa memang munajat itu adalah cara terdekat kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta segala permintaan kita dan meminta perlindungan dari segala perlindungannya. Sedangkan munadat ataupun munadi lebih jauh lagi jaraknya. Saya nggak tahu malam ini harus ngomong apa, karena saya juga tidak ada persiapan ya. Karena masih bulan Syawal, saya hanya bisa mengucapkan minal aidina wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu aminu antum bi khairin insyaallah. Orang Arab itu kalau ketemu saya di jalan, dia hanya mengucapkan taqabbalallah ya. Saya belum dengar ada orang Arab ketemu, afwan ya akhi, ana indi khoto kasir, ida ana khoto kasir faghfirli warhamni wa anta khairur rahimin. Waduh, itu doa buat almarhum ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu sudah sejak 14 abad Rasulullah SAW biasakan dalam tradisi kehidupan berhari raya bersama para sahabat. Dan kali ini saya juga ingin mengulangi ucapan yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khairin insyaallah ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih dan syukur atas kesempatan yang berharga ini. Mohon maaf sebelumnya jika tidak bisa mengikuti kegiatan ikhlas karena memang saya dari ujung Kulon. Nah, ini juga ujung Kulon sama ini ya, dekat ya. Tapi alhamdulillah karena saya dari tadi dengan teman-teman sudah meniatkan betul. Tadi ada yang nyindir di jalan, nyiri hulu Cina, balik deh yuk gitu kan. Udah di pertengahan jalan balik lagi, waduh, liar. Ya. Alhamdulillah. Tadi juga ada yang nyinggung, etola ketinggalan Cina, balik lebih baik gitu kan. Banyak alasan tadi ya, gitu ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senang bersyukur Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita kemari dalam forum yang berharga ini. Dan saya secara pribadi sangat bersedih ya, karena ditinggalkannya oleh ayahanda kita al-maghfur lahu, ayahanda Kiai Haji Muhammad Iskandar Rizki, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'fu. Dan saya juga merasakan bahagia bahwa murid beliau tidak terhitung, bukan hanya oleh jari ya, tapi juga tidak terhitung oleh kalkulator berapa jumlah murid beliau dari tahun 83 ya. Jadi usia pesantren Asidikiyah ini hampir sama dengan umur kita. Luar biasa. Mudah-mudahan beliau Allah yarhamu, insyaallah menikmati apa yang sudah beliau perjuangkan. Amin. Karena dalam sebuah firman disebutkan walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim.
ila akhiril ayat, bahwa guru-guru orang tua kita yang beriman, yang mewariskan keimanannya, ajarannya kepada murid-muridnya serta kepada anak-anak cucunya dengan keimanan yang sama, alhaqna bihim, insya Allah akan sampai semuanya dan tidak akan berkurang amalnya sedikit pun, bahkan derajatnya insya Allah akan Allah tinggikan setinggi-tingginya. Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada kawan-kawan yang telah banyak bermujahadah dalam rangka mensyiarkan tradisi yang telah ayahanda jalankan. Banyak tradisi-tradisi yang memang beliau ajarkan kepada kita, dan guru dan murid, dan ilmu-ilmu beliau luar biasa, tidak terhitung, murid-muridnya tidak terhitung. Kita sangat berbahagia sekali ya. Karena wa innama ziyadatul umri bi dzurriyyah as-solihah ya. Bahwa kata para ulama, wa innama ziyadatul umr ya, umur itu langgeng bukan hanya karena usia 100-200 tahun ya, karena memang sudah dibatasi. Tapi wa innama ziyadatul umri bidzurriyyati as-solihah, karena memiliki keturunan yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kesolehan para murid-murid beliau menghantarkan beliau memiliki makom yang sangat tinggi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin mengutip sedikit daripada surat An-Nisa. Saya lupa tadi ayat keberapa? Ayat ketiga ya. Wa in khiftum alla tuqsitu, ya semua sudah tahu artinya mananya ya. Kita ini aja ngaji santai ya. Saya juga nggak ngerti isinya apa itu ya. Alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa. Wa in khiftum, ternyata ya kalimat masul, kalimat zahir daripada khauf, orang lebih banyak memaknainya sebagai takut. Makanya kenapa selama ini banyak yang tidak mampu berpoligami? Karena takut, betul nggak? Hah? Takut nggak? Ya, bang, takut bang? Ya. Jadi wa in khiftum, karena takut ya. Jenderal berbintang 3 pulang ke rumah, ada jenderal yang berbintang 4 ternyata di rumahnya kan, luar biasa. Kapolda pulang ke rumah juga ternyata bintangnya ada yang lebih tinggi. Karena kita ini terbayang-bayang rasa takut. Karena kita mengambil kalimat khiftum ternyata ya. Kalau kita pahami, kita gali sedikit-sedikit, ternyata ada penjelasan ulama. Wa in khiftum bimakna ya. Kalau kita belum tahu cara ya, wa ilam ta'lamu, wa in khiftum bimana wa ilam ta'lamu ya. Alla taqsitu, yani alla ta'dilu ya, qist ya, wa adilu bil qist ya, wakum bainan nasa bil qisti. Al qist itu artinya al adli ya, kalimatnya sawa maknanya, tapi muradifnya berbeda mungkin ya, mungkin ada yang lebih paham makna dan sorotnya ya. Alla tuqsitu, alla ta'dilu, ternyata untuk bisa dapat memiliki istri lebih dari satu itu butuh ilmu. Nah, saya nggak tahu ilmunya seperti apa gitu ya. Ya. Cari. Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum. Jadi sebenarnya asal muasal dari ayat tersebut, ayat ketiga, dari beberapa riwayat keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan dalam hadis tersebut, memang muaranya satu saja sebenarnya mah persoalannya. Ya. Ada salah seorang sahabat Nabi masih kerabat dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang laki-laki yang dia menjadi wali dari seorang wanita yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Ya. Ini sebenarnya mah ghanimah ini rezeki nomplok ya. Ada anak ditinggalkan kedua orang tua, untungnya apa? Yang pertama ditinggalkan harta, hartanya banyak, dan yang kedua ditinggalkan paras yang cantik ya. Tapi dia yatimah, dia itu seorang anak ya yatim. Maka si wali ini ternyata tidak sanggup juga berlama-lama mengurusinya gitu. Makin gede, makin cenghar gitu kan, makin cerah gitu kan, makin kelihatan. Jadi si wali ini dia merasa punya kuasa untuk mengolah hartanya dan juga jiwanya. Maka si anak ini, mohon maaf kalau salah mau dikoreksi,
dinikahinya dengan mahar seadanya ataupun semaunya si bapak ini, si wali ini. Padahal apa? Si yatimah ini dia banyak hartanya. Jadi si wali ini merasa si yatimah ini dia punya harta banyak, udah nggak usah banyak-banyak maharnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata penentuan mahar itu sangat menentukan bagaimana martabah ya, derajat seorang wanita di hadapan suaminya ya. Oleh karena itu sebenarnya Nabi SAW tidak pernah membatasi mahar. Berapa saja mahar buat menikah itu banyak versinya kan, mungkin kalian sudah tahu, anda sudah tahu semuanya. Ada maharnya dengan surat Al-Quran Ar-Rahman Al-Waqiah, ada yang maharnya dengan cincin dari besi, ada juga pakai sendal 2 biji, lamun teisin katanya. Kalau nggak malu gitu ya, tapi sah-sah saja gitu kan. Tapi yang paling terbesar mahar yang pernah Nabi lakukan kepada istrinya yaitu mahar ketika menikahi seorang wanita yang kalau tidak salah, mohon diluruskan, dia adalah pemberian ataupun hadiah dari seorang raja Habasyah ataupun Raja Najasyi waktu itu ya. Maharnya kalau tidak salah itu khamsumiyati dirham ya, 500 dirham ya, entah dirham atau dinar saya lupa ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini nanti saya akan loncat ke ayat yang memang berkaitan dengan rumah tangga ya, rumah tangga. Bahwa dalam sebuah ayat dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji ya, fadribuhunna wahjuruhunna fil madaji ya. Bahwa ada satu ayat yang mungkin sering kita dengar, bahwa suami boleh-boleh saja ya, suami boleh-boleh saja memukul sang istri jika istri ini imtina ya, dia mencegah dirinya untuk memenuhi kebutuhan suami. Maka kompensasi ketika seorang istri tidak bisa memenuhi hak sang suami, maka suami boleh memberikan hukuman kepadanya, baik hukuman sifatnya persuasif maupun represif. Persuasif mungkin dengan ucapan yang baik, adapun represif boleh dengan memukulnya dengan 3 cara pukulan. Nah, ini juga ilmu. Kenapa selama ini banyak ya, tenang be ya, udah biasa keringetan ya, udah biasa keringetan ya. Ya. Jadi selama ini suami takut dia memukul istri karena takut kena hukum HAM KDRT. Padahal fikih mengajarkan kepada kita pukulan tersebut sebenarnya tidak mengandung sebuah pukulan yang dapat menyakiti fisik. Diterangkan bahwa ada jenis 3 pukulan yang boleh, tapi mohon ya, saya bukan mengajari pulang mukul ini ya. Ini hanya sedikit ilmu saja ini ya. Ada 3 cara memukul istri ketika dia melakukan perbuatan nusuz kepada suaminya. Yang pertama, boleh memukul dengan cara memukul menggunakan siwak. Waduh, kata saya mukul pakai siwak nggak kerasa gitu ya. Cuman saya nggak tahu siwaknya segede apa gitu kan. Ya. Artinya itu kinayah, sindiran ya. Bahwa sebenarnya dengan memukulnya suami kepada istri itu sebenarnya memberikan pesan kepada istri bahwa dia tidak boleh asyah an zaujiha, tidak boleh membangkang dari suaminya. Maka disebut dengan an-nasyijat ya. Belakangan ini saya melihat banyak di kampung ya, di daerah-daerah kita, di sekitar kita ini banyak persoalan rumah tangga suami istri, apalagi yang mungkin tidak cukup ilmu. Itu yang namanya kalau kita mau nikah itu kan biasanya mukadimahnya khitbah ya, Pak Dian ya, bukan khutbah ya. Kalau khutbah beda lagi, bidhamil kha ya. Kalau ini bikasril kha, khitbah gitu kan. Nanti kalau khutbah ceramah nih bisa diomelin sama Bapak Dewan Ishak nih. Ya, luar biasa ya. Jadi muqaddimah nikah itu khitbah, kemudian menikah. Nah, muqaddimah talak itu adalah apa namanya? Syiqaq namanya. Syiqaq ya. Nah, kebanyakan di kita karena tidak tahu ilmunya langsung to the point. Marah dikit talak sia, talak 1, talak 2, talak 3 gitu kan. Kebanyakan talak 3 lagi. Masya Allah ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah, ini yang mungkin yang belum kita syiarkan kepada masyarakat
awam pada umumnya ya, bahwa dalam ayat tersebut disebutkan muqaddimah tolak itu ada yang namanya nusyuz ataupun syiqaq, mohon maaf, syiqaq yang bisa menjadi pertimbangan apakah talak menjadi solusi ataupun bukan solusi ya. Jadi saya tadi tertarik, Masya Allah ya, bahwa disebutkan boleh kita memukul istri. Yang pertama menggunakan siwak, eta mah 1000 kali ge moal mempan gitu kan. Puk puk puk. Wow. Tapi sigana lamun digebuk kana hirungna meureun nya. Puk 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 karasa oge eta nya. Atau dicolokkeun kana hirungna teh, kana lobangna. Siwak eta karasa ya, seperti itu ya. Tapi disuweb ya. Tapi kalau dipukulin ya, Yai, ke punggung nggak kerasa dasar lagi kan, ke kepala juga nggak kerasa. Tapi lamun dirojok karena irungna kerasa ke siwak. Ya. Jadi kalau dikatakan itu ke RT ya nggak apa-apa, kan siwak kata Nabi juga boleh. Yang kedua, bila ud itu yang suka dibakar itu namanya ud, kayu ud ya. Itu kayu itu ya hampang tuh kayunya itu yang suka dibakar itu. Di baledog kita kerasa ya sama kayu. Jadi fisiknya kelihatannya kayu, sepertinya sakit tapi dilempar sama hampang gitu. Kayak bola yang mirip bola kasti tapi yang suka di kolam-kolam itu gitu kan. Itu juga boleh kata para ulama. Jadi kalau suatu saat nanti Bang Fajar pulang ke rumah gitu kan. Iya. Pengantin baru ya. Mohon maaf Bang Fajar ya. Ya. Pas. Bang Fajar pulang ke rumah habis makan nasi kebuli gitu kan. Waduh. Ditraktir sama orang Arab gitu kan, hormonnya muncul gitu kan. Mohon maaf. Tiba-tiba ya, tiba-tiba istrinya acuh. Nah, boleh. Mana siwak? Dipepekuk siwak ya gitu kan. Nah, seperti itu. Pakai siwak, pakai aud. Dan yang ketiga, boleh memukul pundak istri katif. Sebanyak 3 kali. Tapi hiri iya sih gananya. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu. Dulu saya juga pernah waktu talaki dengan Syekh Sa'ad di Mesir tahun 2002-2001 itu ya. Beliau memang kafif ya, matanya buta. Jadi di Arab itu nggak boleh kita nyebut orang yang buta itu a'ma. Wah, itu tersinggung itu ya. Karena kalimat a'ma itu bukan hanya buta mata, tapi juga buta hati itu ya. Orang akan tersinggung. Makanya orang sebut, orang Arab disebut kafif. Ya, beliau itu mukul saya menggunakan ininya nih, ke pundak. Saya nggak tahu kalau mukul pundak itu dibolehkan oleh syariat. Beliau mukul saya itu karena saya tidak setor hafalan. Dipukul 2 kali 3 kali, punung saya. Ya, seminggu saya nggak setoran hafalan waktu itu. Nah, ternyata mungkin ada hikmah. Ya, ada hikmahnya kenapa pundak harus dipukul gitu kan. Ini istri kalau misalnya kalau udah dipukul pundaknya 3 kali oleh suami. Orang Banten masih kerasa gitu. Ya. 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 Ya, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali lagi ke ayat yang pertama tadi, wa in khiftum alla tuqsitu. Khiftum itu dari kalimat khauf tapi dimaknai wa ilam ta'lamu, ya. Kalau kita tidak tahu, ya. Jadi memang bayangannya seperti ini. Ketika seorang suami yang sudah beristri, baik yang sudah berketurunan maupun yang belum berketurunan, biasanya yang belum berketurunan udah bosan berduaan terus, ke kamar mandi berdua, ke dapur berdua, lu lagi gitu kan. Nah, ada juga yang sudah punya keturunan tapi pengen nambah keturunan gitu kan, karena mungkin mesin yang pertama ngedrop ya. Ngedrop misalkan ya, udah usianya itu luar biasa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan kadang terbayang-bayang oleh suami itu, urang hayang kawin deui tapi sieun. Nu yang ngabaceo di medsos. Oh, kalau mana kagak grup doang saya gitu kan, seperti itu. Nah, wa ilam ta'lamu alla ta'dilu alla tuqsitu. Jadi kalau memang kita sudah punya bayangan ke depan, saya bukan mengajarin, mohon maaf, bukan juga menyesatkan. Kalau kita punya bayangan bahwa tahun depan kita punya anggaran baru, boleh kita buka pos baru. Alhamdulillah. Iya. Jadi jangan nekat gitu. Jangan nekat. Setiap bulan tanggal 1 saldonya sama, bulan depan sama, pengen ta'adud gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Itu melanggar kaidah. Melanggar kaidah namanya kan. Tapi saya nggak tahu kalau para kuyah di sini mah rizkinya min haitsu la yahtasib gitu kan. Min haitsu la yahtasib semua gitu ya, seperti itu. Ya. Ya. Alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ya. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala
juga mengaitkan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kalimat qawwam selama ini pada umumnya laki-laki mengartikan sebagai kalimat qawwam itu hanya sekedar fisik yang nampak saja, bahwa Bang Capung badannya gede, gagah, idaman para wanita. Bang Fajar seperti itu. Mana Bang Harjo? Luar biasa ini, luar biasa ya. Nih dulu pernah menjadi musuh bebuyutan saya ini. Mohon maaf ya. Tapi alhamdulillah beliau hatinya lembut dan baik ya, seperti itu. Saya sampai ke Mesir ingat Bang Harjo terus ini. Ingatnya suka dicandain sama beliau ini, luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi doa ya Bang Harjo ya. Sukses ya. Jadi kalimat qawwamuna 'alan nisa, jadi kalimat qawwamah itu memiliki makna dua ya. Yang pertama memang qawwam jasadian wa qawwam maknawiyan ya. Jadi selama ini perempuan tahu laki-laki yang ideal yang dia nikahi memang jasadnya bagus, perangainya bagus. Tetapi secara maknawiyah apakah dia bisa dikatakan qawwam? Nah itu juga menjadi tanda tanya tersendiri ya. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa walaupun suami misalkan dia mampu menafkahi istri dan dia juga mampu memenuhi kebutuhan istri, tetapi maknawiyan dia juga tidak memiliki tanggung jawab ataupun mas'uliyah, maka dia tidak masuk kategori qawwam ya. Makanya belakangan juga banyak kasus ya, suami-suami ya, mohon maaf, misalkan dia hanya mengandalkan nafkah dari istri, nah ini juga tidak masuk kategori qawwam. Oleh karena itu sebagai bentuk ya muruah ya, sebagai bentuk muruah itu muruah harga diri ya. Jadi muru'atul rajul al-qadiru 'alal kasbi wal khidmah al-manziliyah wal kharijiyah ya. Bahwa salah satu bentuk muruah harga diri seorang suami ataupun laki-laki itu adalah bukan hanya saja dia mampu mencari nafkah buat istri, tapi juga dia mampu mengayomi sang istrinya ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ini seharusnya ayat ini didengar oleh para ummahat, tapi di sini nggak ada ummahat. Nah, ini Bang Dian gimana nih? Jadi nggak tersampaikan pesannya ini ya. Ya, mohon maaf ya. Ya. Soalnya kalau Bang Cep pulang nih, nggak bakal didengar dia. Ya, khawatir seperti itu. Kalau dengar seperti ini, mudah-mudahan saja gitu ada pengaruhnya ya, mudah-mudahan ya. Ada YouTube-nya, mohon maaf ya, insya Allah. Jadi, para ulama menegaskan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, qawwamuna 'alan nisa, bahwa kita patut mensyukurinya laki-laki diberikan fisik yang kuat dan diberikan akal yang kuat. Nah, akal inilah yang membuat laki-laki itu kenapa kesaksiannya berbeda dengan perempuan. Dan akal pula lah yang membedakan kenapa laki-laki ini banyak menjadi ulama daripada perempuan ya, seperti itu. Maka oleh karena itu sudah semestinya ya para ummahat banyak menelurkan para ulama-ulama dari rahimnya, insya Allah ya. Kita lihat ulama madhab kita Imam Syafi'i dengan sang ibu yang bernama Ummu Idris ya, Ummu Idris ya. Ummu Idris luar biasa ya. Saya sepintas saja ya, nggak banyak ya, baru mengetahui bahwa ternyata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ya, ataupun rahimahullah ta'ala alaih, beliau umur 10 tahun itu sudah dikejauhkan oleh ibunya ya. Sudah diasingkan, dalam artian suruh menuntut ilmu. Saya nggak tahu 10 tahun itu kelas berapa SD ya? Kelas 4 kali ya, kelas 3 ya. Itu sudah belajar fasahatul kalam wal lughah arabiyah di Badiatu Makkah. Badiah itu semacam pedalaman kampung jero gitu ya di Makkah itu. Setelah alim di Makkah, beliau hijrah ke Baghdad. Setelah menjadi alim baru pulang ke Mesir, dan saat ini beliau makamnya di Mesir Al-Qadimah ya. Masya Allah. Oleh karena itu, Syekh Wahbah Zuhaili dalam keterangan tafsir mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa dzalika bi qawamatil aqli wa qawamil badan wal jasad wal infaq 'ala zaujah fa innaha yubahu lahu at-ta'addud bizaujat. Nah, ya. Karena laki-laki ini memang diberi karunia Allah Subhanahu wa taala qawam, dia yang paling layak mencari rezeki
dan dia juga mendapatkan mandat riasah wal wilayah ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka istri tidak bisa menolak dan istri pun tidak bisa menyetarakan dirinya dengan suami. Oleh karena itu ketika suami berta'addud, berpoligami, itu sudah menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Ada salah seorang ustadz yang menyampaikan bahwa cinta laki-laki itu ada 400%. 400%. Jadi kalau Bang Dian istrinya cintanya kepada istrinya 100%, ya 100%, berarti masih ada sisa 300 lagi gitu kan ya. Kalau Anda sampai 45 tahun belum menularkan yang 300-nya, berarti sia-sia gitu ya. Ya, luar biasa. Jadi kalau kata istrinya Bang Dian nanya ke Bang Dian, ayah, abang sayang nggak sama Neng? Sayang, berapa persen? Bilang aja 100% gitu. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian yang mengatakan bahwa cinta laki-laki itu kepada pasangannya 400% stoknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak banyak yang tahu, bahwa laki-laki itu punya darajatul mahabbah arba'u mi'atu hubban lizaujah gitu kan, seperti itu. Jadi kita bilang aja 100%, masih ada 300%. Buat siapa itu? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab ya. Hanya Allah yang tahu seperti itu ya. Bagian 300% di-cut. Nah, di-cut dulu ya. 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 Bahkan ada salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa min hikmati ta'addudiz zaujat annahu yumkinu lizauj aw lirrajuli imdadi umrihi bi isnashar sinin atau sana, bahwa ta'addudiz zaujat, poligami itu dapat menyehatkan dan memperpanjang usia laki-laki sampai 12%. 12%. Jadi kalau misalkan Bang Hasan, Uhas ya, Ustadz Uhas nih ya, kalau Uhas ternyata besok diponis nggak mendoakan saya ya, contoh sensor ya. Kalau Bang Noli ya, kalau Bang Noli besok diponis isdet gitu kan sama dokternya, ternyata dia tiba-tiba menikah lagi, maka ditunda 12% usianya, tidak mati hari ini dan dia mati 10 tahun lah, 10 tahun lagi ya seperti itu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan wahyu surat An-Nisa ini juga bukan hanya menjadi motivasi kita bersama, tetapi juga menjadi keimanan tersendiri bagi kita semua ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyariatkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki hikmah ya. Hikmah baik itu syariah wa zaman. Jadi bahwa syariah solihun likulli zamanin wa makanin, bahwa syariat itu sangat baik untuk setiap zaman dan setiap tempat dan waktunya. Makanya saya merenung tadi, kenapa belakangan ini banyak wanita, banyak para istri yang hampir rata-rata setara dengan suaminya, baik penghasilannya maupun kedudukannya. Tapi itu juga bisa dapat menafikan ataupun mengesampingkan qodratul wilayah war riasah. Seakan-akan kedudukan dan kepemimpinan kita juga menjadi terhambat ya. Kita tidak bisa melakukan tarbiyah kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Ala kulli hal, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini senantiasa mendapatkan mahabbah ya, warahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah ya, sakinah ya. Mawaddah warahmah. Sakinah itu, sakinah artinya apa? Tenang gitu kan. Tenang. Tapi ya tadi waspada, yang namanya istri itu seperti idhamul a'waj ya, seperti tulang rusuk ya. Kalau diluruskan patah. Wow. Kalau nggak diluruskan bengkok gitu kan, seperti itu. Makanya kalau nggak istri, udah dia bukan hanya tidak mendapatkan separuh agama.
Ya. Ya. Saya ini ke orang-orang bujang yang di sono gitu kan. Iya. Iya. Ya. Ala kulli hal, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wa husni riayatikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.